kasihmu di hidupku takkan pernah berubah sejak kau menebusku dan beri hidupmu. Dulu, sekarang, selamanya, yang ada di hidupku hanyalah Engkau Tuhan, tak akan terganti untuk selamanya. Ku serahkan segenap hidupku di dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah seperti yang Kau ingini, sebab yang terbaik datang dari-Mu. Di setiap langkah hidupku, ku akan memuliakan-Mu. Kan ku pakai seluruh hidupku untuk selalu menjadi terang-Mu selamanya. Dulu, sekarang, selamanya, yang ada di hidupku hanyalah Engkau Tuhan, tak akan terganti untuk selamanya. Serahkan segenap hidupku di dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah seperti yang Kau ingini, sebab yang terbaik datang dari-Mu. Di setiap langkah hidupku, ku akan memuliakan-Mu. Dan ku pakai seluruh hidupku untuk selalu menjadi terang-Mu selamanya.
Salam, selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dapat bertemu di dalam segmen inspirasi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik terhadap kita. Jadi apa kabar semua? Saya berdoa Anda semua mengalami keadaan yang baik sepanjang kita mengalami melewati fasa yang ketiga PKP ini. Jadi dimanapun berada, kiranya Tuhan yang tetap beserta dengan Anda. Nah, minggu yang lalu kita telah bersama di dalam satu topik yang saya bawa dalam segmen inspirasi hari ini, yaitu pencobaan. Jadi saya percaya Anda semua yang telah bersama dengan saya pada minggu yang lalu dapat belajar sesuatu daripada topik itu, yaitu tentang pencobaan. Jadi kiranya Anda dapat melewati apapun pencobaan dalam hidup Anda, tidak takut menghadapi pencobaan. Amin. Jadi pada minggu ini saya akan bawa satu topik lagi untuk kita yang akan saya berikan, namanya legacy. Fokus saya adalah untuk family legacy, yang mana diperturunkan di dalam keluarga. Jadi berkat yang diwarisi oleh anak cucu pada masa yang akan datang. Nah, apa itu family legacy? Saya akan berikan satu penjelasan ataupun ya di dalam kamus dia katakan begini. Family legacy, it means accomplishment, belief, actions or guidance that you demonstrate in your life that will be carried forward to future generation, which will be remembered or adopted by your family members, that will make their life meaningful and fruitful. Nah, di dalam Alkitab ada seorang hamba Tuhan yang telah membesar dalam mengikuti Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia juga menjadi seorang pemimpin bagi umat Tuhan Israel suatu ketika dahulu. Ini ceritanya di dalam Perjanjian Lama. Yang saya maksudkan adalah Yosua. Nah, Yosua di dalam waktu riwayat kehidupannya dari umur muda dia belajar mengikuti Tuhan daripada bapak rohaninya, yaitu Musa. Jadi dia membesar di dalam pengenalan akan Tuhan. Dia menjadikan beribadah kepada Tuhan itu gaya hidupnya, dan juga dia mengalami banyak kemenangan dalam peperangan yang dia pimpin pada waktu zaman dia. Nah, di penghujung riwayat kehidupannya, Yosua memanggil semua pemimpin Israel, umat Israel pada waktu itu, dan menyampaikan kepada mereka satu pesan. Dan ini terdapat dalam Yosua bab yang ke-24 ayat 15. Saya mau kita baca dan perhatikan. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini adalah satu pesan yang disampaikan oleh Yosua kepada umat Israel pada waktu itu, satu yang telah hidup bersama dengan dia. Nah, waktu dia menyampaikan ini, dia buat memberikan satu tantangan kepada mereka untuk membuat satu kepilihan dalam kehidupan mereka, kepada siapa mereka akan beribadah. Nah, saya katakan ini menjadi satu legacy yang disampaikan ataupun yang ditinggalkan oleh Yosua kepada umat Israel pada waktu itu, karena sepanjang kehidupan Yosua mereka telah melihat dia sebagai seorang yang beribadah kepada Tuhan. Dia telah memberikan satu contoh teladan kepada umat Israel, sehingga dalam ayat selanjutnya itu mereka katakan, oh jauhlah daripada kami untuk meninggalkan Allah Israel. Jadi mereka sudah melihat daripada Yosua sendiri
cara hidup Yosua itu, dan mereka mau mengikuti dia. Dan saya katakan itulah satu legacy yang ditinggalkan oleh Yosua kepada umat Israel pada waktu itu. Lebih-lebih lagi dia katakan, dia dan seisi rumahnya mereka akan beribadah kepada Tuhan Allah Israel ini. Nah, pada malam ini saya mau kongsikan juga legacy yang saya secara pribadi terima daripada orang tua saya. Saya kongsikan ini kiranya jadi satu inspirasi bagi Anda juga. Dan legacy ini daripada orang tua saya katakan tadi, itu yang saya perhatikan sendiri daripada kehidupan orang tua saya dari umur saya masih muda sampailah waktu dia sudah meninggal dunia. Bapak saya dia meninggal dunia dalam tahun 2016 yang lalu. Nah, ada 3 hal yang saya perhatikan, yang saya katakan saya warisi pada hari ini dalam kehidupan saya. Yang pertama yaitu bapak saya ini dia membawa kami sekeluarga untuk mengenal Kristus. Dari umur yang sangat muda, saya telah melihat gaya hidup bapak saya ini, dia membawa kami itu ya dari masa ke semasa, kadang-kadang pagi ataupun malam, dia akan memanggil kami semua berkumpul untuk beribadah ataupun ya buat kelompok rumah, atau dalam bahasa yang kita sering sebut pada hari ini adalah family altar. Nah, jarang sekali kita sebutkan istilah itu pada zaman itu. That was in the 70s, in the early 80s. Waktu bersama dengan orang tua saya. Nah, dari masa ke semasa dia akan kumpulkan kami bersama. Saya sangat tersentuh. Nah, bapak saya ini bukan orang yang boleh pimpin pujian, tapi kalau dia nyanyi itu dia tidak peduli tune dia in tune ataupun out of tune, dia akan nyanyi. Nah, yang saya lihat di situ, yang saya pelajari daripada dia adalah sikap hatinya yang mau memuji, menyembah Tuhan dari hati yang terdalam. Dan saya sangat bersyukur karena selama hidup saya sangat bangga memiliki dia sebagai bapa. Walaupun dia tidak berpendidikan tinggi, tetapi satu hal, sedapat yang dia dapat lakukan, dia selalu merenungkan firman Tuhan dan membawa kami dengan firman Tuhan. Dia akan pimpin, dan akhirnya karena di waktu di kampung dulu tuh tidak banyak tempat kita boleh pelajari, bukan seperti zaman sekarang ini ada internet, kita boleh belajar daripada internet untuk mengikuti cara orang beribadah. Apa yang dia ada itulah yang kita terima pada waktu itu. Dan saya sangat diberkati dengan caranya dia yang sangat sederhana tetapi cukup berkesan dalam kehidupan saya. Yang saya lihat waktu saya sudah mendirikan rumah tangga sendiri juga, yang kami praktikkan di dalam rumah tangga, yaitu waktu sudah berkawin, ada anak, saya pilih juga untuk mengumpulkan keluarga ataupun anak saya, kami beribadah kepada Tuhan. We have family altar. Nah, bagi Anda yang mungkin mendengar pada malam ini, yang mungkin tidak memiliki orang tua seperti ini, apapun kita tidak mempersalahkan, mungkin orang tua Anda belum percaya kepada Tuhan. Bagi Anda yang sudah percaya kepada Tuhan, engkau boleh memulainya. Karena legacy yang daripada Bapa Surgawi itu turunkan kepada Anda melalui Yesus Kristus, itu dapat engkau warisi dan engkau ikuti juga. Jadi pada malam hari ini saya mau mengajak Anda juga yang mendengar pada malam hari ini, kiranya family altar itu kamu jadikan satu yang menjadi gaya hidup keluarga Anda. Karena hari-hari ini kalau kita sebagai orang tua khususnya tidak melakukan ini, sangat sukar untuk kita mengharapkan anak-anak kita waktu mereka membesar nanti mereka dapat melakukan hal yang sama dalam kehidupan mereka, karena ada banyak tarikan-tarikan, godaan-godaan yang lain yang menarik perhatian mereka sehingga mereka melupakan Tuhan, sehingga mereka melupakan untuk datang berkumpul bersama. Nah, satu hal itu saya katakan tadi, satu hal yang sangat saya bersyukur karena saya memiliki seorang bapa yang memperturunkan satu legacy yang sangat berharga dalam kehidupan kami sekeluarga, yaitu mengadakan family altar
di dalam kehidupan kami. Dan saya sangat bersyukur karena setiap kami adik-beradik juga terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Nah, legasi yang kedua yang saya terima daripada orang tua saya adalah bahwa dia memiliki kehidupan yang akrab dengan Tuhan. On a personal capacity, dia selalu meluang waktu untuk bersekutu dengan Bapa Surgawi dia. Sering kali waktu saya masih kecil, saya ingat waktu awal pagi jam 5 pagi mulai ayam berkokok pagi, sudah dengar. Selain daripada mendengar itu bunyi ayam berkokok, yang saya dengar adalah suara Bapa saya memuji Tuhan di waktu pagi. Dia akan memuji, menyembah Tuhan. Kadang-kadang suaranya itu memang seperti mana saya katakan tadi itu sumbang, out of tune, namun dia sudah biasakan laku, dia tidak kisah out of tune tetapi hatinya itu sangat akrab dengan Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan dan ingin memuji Tuhan. Nah, saya lihat waktu saya mengenal Alkitab, membaca cerita Alkitab, saya membayangkan bapak saya ini seperti Musa. Sehingga Tuhan berbicara kepada dia berkata begini tentang Musa dalam Keluaran bab yang ke-33 ayat 11e. Tuhan berkata, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah, inilah yang saya lihat dalam kehidupan bapak saya. Dia sering kali bercakap dengan Tuhan. Nah, ada waktu-waktunya itu, masa masih kecil dia bercerita. Kadang-kadang kalau kami mau turun, sepertinya dia sudah tahu apa yang bakal di hadapan kami. Tuhan boleh munculkan kepada dia ada penyataan, bagaimana mungkin suara hati ataupun melalui mimpi. Tuhan boleh berbicara kepada dia sehingga dia tahu sesuatu yang ada di hadapan, sesuatu yang tidak baik. Sehingga ada waktunya dia katakan kita jangan jalan dulu hari ini, besok. Saya pernah satu kali pengalaman waktu dia menghantar kami sekolah dulu. Dan hari itu sepatutnya kami tidak turun, tetapi oleh karena itu adalah hari yang mau bersekolah, hari sebelum bersekolah itu dia terpaksalah hantar kami karena mau sekolah, tetapi dia berat hati katakan kita tidak akan turun dulu. Tapi akhirnya turun juga, dan apa yang terjadi? Waktu turun itu outboard engine kami rosak. Sehingga pada hari itu, sepanjang hari itu tidak ada orang yang lalu di sungai itu. Sehingga kami harus tunggu sampai malam, baru ada satu motolons datang dan baru menarik kami sampai ke Pekan Marudi pada waktu itu. Dari Long Lama ke Marudi. Itu zaman lama lah, zaman saya kira itu zaman 80-an. Begitu. Jadi bila kami berdoa dalam speedboat ini, dan dia katakan ya memang malam tadi saya rasakan berat sebenarnya untuk kita berangkat karena sepertinya ada sesuatu yang tidak baik terjadi. Itu saya bersyukur kepada Tuhan dengan bapak saya ini, dia sepertinya tahu sesuatu yang akan terjadi. Nah, di dalam pada itu juga bapak saya ini waktu dia meninggal juga, sebelum dia meninggal dia juga tahu bahwa dia akan meninggal. Nah, di pagi hari, bapak saya ini tidak sakit yang lama sehingga baru meninggal. Waktu satu pagi di kampung, dia bangun. Tidak tahu bagaimana, karena tidak sempat saya mendengar bagaimana, apa ceritanya, apa yang kejadian yang dialami. Mama saya yang beritahu bahwa bapak saya ini beritahu kepada dia ada sesuatu yang kata-katanya itu yang aneh kepada mama saya, yang mama saya juga terkejut. Karena seperti katanya itu dia tahu dia akan pergi. Dan sehingga mama saya juga menegur dia, kenapa kamu cakap begitu? Jadi tapi kenyataannya ya begitu, sebenarnya dia tahu dia akan pergi. Nah, dia dalam kelemahan dalam hari itu dan dia dibawa turun. Dan singkatkan cerita, sampai di Miri, kami ke hospital dan bawa dia di situ. Nah, pada malam hari itu dia menghembuskan nafasnya. Nah, waktu dia pergi itu saya melihat wajah bapak saya itu seperti tidur saja. In one day, dalam satu hari itu dia pergi. Dan dia sangat yakin dan dia tahu dalam kehidupannya itu oleh karena dia mempunyai satu hubungan yang sangat akrab dengan Bapa Surgawi itu. Nah, itu satu hal yang sangat menginspirasi saya dalam kehidupan saya.
to have that close relationship with God in my life. Satu hal saya katakan, satu harta, legacy, warisan yang Tuhan tinggalkan untuk saya secara pribadi dalam kehidupan saya. Nah, saya pun mau mendorong Anda untuk memiliki hubungan yang intim, yang akrab dengan Bapa Surgawi dalam kehidupan Anda. Saya sangat yakin bahwa Tuhan banyak yang Dia mau bicarakan di dalam kehidupanmu, mengenai kehidupanmu, mengenai keadaan yang kau alami dalam kehidupanmu. Dia mau memimpin engkau di dalam kehidupanmu. Bapak saya katakan bahwa apabila dia sudah 70-an, karena dia meninggal itu sekitar umur 86. When he reached his 80, itu seringkali dia sebut dia mau pulang. Tetapi belum masanya Tuhan memanggil dia pulang. Ya, dia juga tahu bahwa bila dia sebut dia mau pulang, dia berdoa minta Tuhan, saya mau pulang Tuhan, cukuplah saya di dunia ini. Dia rasa cukup puas di dunia ini dan dia mau berehat sama Tuhan. Dia tahu Tuhan katakan belum masanya. Dia sendiri selalunya saksikan kepada kami. Itu sebabnya saya katakan saya sangat terinspirasi dengan legacy yang ditinggalkan oleh Bapak saya, dan saya juga belajar untuk membangun terus hubungan dengan Bapak Surgawi. Dan saya yakin bahwa perjalanan kehidupan saya hari ini di dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam menghadapi cabaran juga karena apa yang saya belajar daripada Bapak saya tentang hubungan dengan Bapak Surgawi. Dia memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberi dorongan kepada saya dalam kehidupan saya, sehingga dapat melewati berbagai cabaran di dalam kehidupan ini. Dan saya sangat yakin juga bila Anda melakukan hal yang sama dalam hidup Anda, engkau juga akan dikuatkan bila engkau memiliki hubungan yang akrab, intim dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada Anda. Tuhan boleh membawa orang-orang tertentu dalam kehidupan Anda untuk mendorong, membangun Anda. Di saat Anda lemah, di saat Anda rasa mau putus asa, begitu tidak bersemangat lagi, ada saja orang yang Tuhan akan hantarkan untuk membangun, membangkitkan Anda. Amin. Jadi ya, itu pengalaman saya dengan Bapak saya dan juga legacy yang diturunkan kepada saya. Dan sampai hari ini, sehingga waktunya kalau saya tidak ada bunyi pagi, anak saya sudah mulai, Daddy, tidak ada dengar kamu memuji Tuhan. Daddy, tidak ada dengar kamu memasang musik di awal pagi. Normally, early morning, they will listen seperti mana saya mendengar daripada Bapak saya dulu. Mereka sudah mulai, bila saya memperhatikan balik, because there are time bila saya tidak melakukannya, mereka tertanya, Daddy, tak dengar kamu memuji Tuhan, tidak dengar kamu datang untuk berdoa pagi begitu. So, ya mereka seperti saya dulu juga, anak saya hari ini melakukan hal yang sama. So they love to listen, mereka suka mendengar, dan itu sangat-sangat memberikan ketenangan di dalam jiwa mereka. Saya sangat yakin dalam keluarga Anda juga bila Anda melakukan hal yang sama, gaya hidup yang sama, membangun hubungan terus dengan Tuhan dalam hidup Anda, spend time with God in your life, your family will be blessed, dinaungi dengan satu keharmonian, perlindungan Tuhan ada di situ, the covering, the blessing of God upon your family. Dan yang ketiga yang saya pelajari daripada Bapak saya, satu legacy yang ditinggalkan oleh Bapak saya yang saya hayati sampai pada hari ini adalah dia mengucap syukur dalam segala hal. Nah, pengalaman saya bersama dengan dia, masa saya masih kecil, mungkin umur 7-8 tahun, masih kecil. Waktu tinggal di kampung dulu, itu ada pergi memburu anjing, membawa anjing untuk memburu, ada waktunya pergi menyuluh malam. Nah, satu hal yang saya pelajari dari Bapak saya, sebelum masuk hutan itu kami akan berdoa, dia akan bawa kami berdoa dulu, supaya kiranya diberkati perjalanan kami dan juga dapat binatang, babi, dapat rusa, pelandok apa yang di hutan sana. Dan puji Tuhan seringkali kita mendapat juga. Memang dapat waktu pulang kita mendapat hasil. But then there were time bila kita pulang dengan tangan kosong. Sebagai anak yang kecil saya juga sedih hati, letih-letih berjalan dalam hutan pulang dengan kosong. Sedih hati, kecewa juga. Dan mulai sebagai anak yang kecil bersungut juga, Tuhan kenapa kau tidak menjawab? Tuhan kenapa kau tidak memberikan, kami sudah doa tadi waktu kami mau masuk, kenapa tidak mendapat? Tetapi Bapak saya waktu pulang, pergi balik ke rumah, dia akan bawa kami untuk berdoa. Dan apa yang terjadi? Dia berdoa dan saya juga bertanya kepada dia, Bapak, apa pula kita mau doa kepada Tuhan, Tuhan tidak berikan apa-apa untuk kita, letih-letih kita jalan.
Nah, apa yang menyentuh saya adalah Bapak saya mengingatkan kita mengucap syukur kepada Tuhan bukan karena apa yang Dia beri kepada kita saja. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia menyertai kita. Waktu kita jalan di dalam hutan, waktu kita pergi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Kita pulang selamat, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita selalu mau mengucap syukur bila kita mendapat apa yang kita minta daripada Tuhan. Dan bila kita tidak mendapat apa yang kita minta daripada Tuhan, kita mulai komplain. Kita mulai bersungut dan kita marah Tuhan. Kita bersungut kepada Tuhan, why you don't answer my prayer? Dan kita katakan malas berdoa. Tidak ada guna berdoa. Berdoa pun sama tidak berdoa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pelajaran yang saya pelajari, legacy yang ditinggalkan oleh Bapak saya. Nah, ada satu ayat daripada firman Tuhan dari 1 Tesalonika bab yang kelima ayat 18. Dia katakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, bila kita mengucap syukur ini, kita sedang melakukan kehendak Allah. Kita mengucap syukur bukan karena kita menerima hanya berkat, bukan karena kita menerima apa yang kita minta daripada Tuhan. Ya, memang kita mengucap syukur, we thank God for what He has given us. But above all, dia katakan di sini mengucap syukur itu adalah kehendak Allah bagi kita. Dalam arti kata yang lain, kita mengucap syukur itu karena kita mengakui Dia tetap ada beserta dengan kita. Nah, that time bila kita berdoa juga, Dia tidak menjawab seperti mana yang kita minta. Dia adalah Tuhan, Dia adalah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Amin. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah 3 legacy, warisan yang saya terima daripada orang tua saya, yang saya hayati, yang menjadi harta yang saya pegang, pelihara sampai hari ini. Bapak saya mungkin tidak meninggalkan warisan harta kekayaan dunia ini bagi saya, tapi saya katakan bahwa harta, legacy yang ditinggalkan ini tidak dapat dihilangkan oleh dunia ini, tidak dapat dicuri oleh sesiapapun, karena itu adalah harta kekal daripada surga yang ke Dia dan sampai ke saya, dan harapan saya yang dapat diperturunkan juga kepada anak-anak, kepada keturunan saya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan yang menonton pada malam hari ini, apakah legacy yang Anda mau tinggalkan kepada generasi penerus? Jangan membiarkan kehidupan kita itu berlalu begitu saja tanpa meninggalkan apa-apa legacy. Sama juga seperti Yosua tadi, dia meninggalkan satu legasi kepada umat Israel. Mereka telah melihat gaya hidupnya yang beribadah kepada Allah itu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Dan dia katakan kepada mereka di akhir riwayat hidupnya, pilihlah pada hari ini, ilah mana yang akan kamu pilih. Saya dan seisi keluarga saya memilih untuk beribadah kepada Allah Israel ini. Jadi mari pada malam hari ini, sementara kita menghayati segmen ini atau sedang mendengar apa yang saya sampaikan ini, kiranya Anda juga dapat melakukan sesuatu yang mana akan menjadi satu legacy, warisan yang kamu tinggalkan kepada anak cucu Anda, bagi keluarga Anda, even for the next generation in the future. When you are no more around, bila saya tidak ada lagi di sini, harapan saya ada sesuatu yang diingatkan oleh jemaat Tuhan, yang diingatkan oleh anak-anak saya, yang mereka akan terus ingat di dalam kehidupan mereka sebagai satu warisan, sebagai satu harta yang akan mereka warisi dan tidak akan hilang dalam kehidupan mereka. Haleluya. Jadi kiranya Anda semua terdorong pada malam ini dengan mendengar ini, dan saya berdoa supaya Anda juga dapat mulai untuk melakukan sesuatu yang mana dapat menjadi warisan atau legacy untuk generasi yang akan datang. Mungkin warisan yang kamu terima daripada orang tua Anda berbeza, tapi apapun
Oke, kalau itu baik, puji Tuhan. Kalau orang tua Anda mewarisi sesuatu yang tidak membangun, tidak mendorong, bahkan merosakkan kehidupan Anda, ampuni dia. Karena ada satu Bapa yang kekal, yang saya yakin engkau yang sudah percaya kepada Tuhan, ada Bapa surgawi yang menurunkan satu legasi yang terbaik untuk Anda pada malam hari ini. Maka dengan itu tidak ada alasan, tidak ada kesaksian Bapak seperti Bapak Pastor Andy itu, saya tidak memiliki Bapak seperti dia. You don't have to have a father like my father, because we all have a father, heavenly father, yang kita dapat teladani, yang kita dapat ikuti di dalam kehidupan kita. Jadi mulai daripada kehidupan Anda, jadilah teladan, jadilah lakukanlah sesuatu yang menjadi legasi yang kamu akan perturunkan kepada nantinya. Kalau Anda bujang pada hari ini, nantinya bila Anda sudah mendirikan rumah tangga, engkau juga dapat meninggalkan satu warisan kepada anak-anak Anda pada masa yang akan datang. Kalau Anda seorang orang tua pada hari ini, ibu bapak pada hari ini, engkau juga dapat meninggalkan satu warisan yang baik, yang kekal untuk diingati, dihayati oleh anak cucu Anda pada masa yang akan datang. Saya mau berdoa bersama dengan Anda pada saat ini. Saya percaya bahwa Anda terinspirasi, ini doa saya, Anda terinspirasi dengan apa yang disampaikan pada malam hari ini. Kiranya itu jadi yang memotivasikan Anda dan juga memberikan Anda satu fokus yang jelas di hadapan Anda dan tidak menyimpang ke kiri, ke kanan ataupun dalam keadaan yang tidak tentu dalam kehidupan Anda. Fokus to leave behind a legacy untuk yang akan datang. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami datang kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami di pertengahan minggu ini Tuhan, dalam segmen inspirasi hari ini Tuhan, di mana kami juga belajar pada malam hari ini bagaimana Yosua telah meninggalkan satu legasi kepada umat Israel, bahkan Tuhan keluarganya sendiri, yaitu Tuhan dia beribadah kepadamu. Juga Tuhan pada malam hari ini kiranya semua yang mendengar pada malam hari ini terinspirasi, terdorong dan terdetik dalam pikirannya Tuhan untuk meninggalkan satu legasi ataupun warisan yang akan dihayati, diingati oleh generasi yang akan datang dalam apapun Tuhan dalam kehidupannya ini. Bukan hanya untuk keluarga sendiri, tetapi juga untuk masyarakat, bahkan untuk negara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau dapat memakai kehidupan kami dalam apapun kapasiti yang ada, dalam apapun pekerjaan kami. Kami dapat melakukan sesuatu yang mana akan menjadi legasi yang akan diingati oleh generasi yang akan datang. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah Bapa yang sesungguhnya bagi kami semua. Dan daripada Engkaulah Tuhan kami mendapat warisan yang memberikan pengharapan dan juga masa depan untuk kami. Sehingga kami juga dapat mewariskan sesuatu yang baik kepada keturunan kami yang akan datang. Terima kasih, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih sekali lagi karena meluangkan waktu untuk bersama dalam segmen inspirasi hari ini. Kiranya Anda semua diberkati. Tuhan memberkati Anda semua sehingga kita bertemu lagi di masa dan hari yang sama pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati Anda. Thank you.